Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan setelah berdoa, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Untuk ketua kelas, bisa minta tolong? Baik teman-teman, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mampu sebangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, selanjutnya sebelum itu kalian bisa tolong dicek di sekitaran bangku atau tempat duduk kalian, jika ada sampah bisa dibuang di tempat sampah ya. Baik, jika tidak dipersilakan duduk. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ini Putu Desi Jumantari. Ini Kadek Maya Sintia Dewi. I Gusti Agung Ayu Adi Arianti. Niluh Wayan Anggita Pramesti. Ini Kadek Puspita Dewi. Ini Wayan Diah Tiksnawati. Baik, semua hadir berarti ya. Baik, selanjutnya sebelum memulai materi, Ibu akan mengajak kalian untuk pemanasan sebelum pembelajaran. Ibu contohkan ya pemanasannya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 3, kalian tepuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 4, kalian tepuknya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau Ibu bilang tepuk 5, kalian tepuknya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Mengerti? Mengerti. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Gini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, bisa diulang ya, bisa diulang. Ulang, oke mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa gitu. Tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Ngerti? Ya emang gitu ya. 3 kali aja. Ya 3 kali ya, 3 kali ya. Ulang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Baik. Gimana, udah semangat kan tadi? Sudah. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mengidentifikasikan tokoh, sifat tokoh, dan pesan moral dari materi yang akan Ibu sampaikan.
Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu teks narasi. Kalian ada yang tahu apa itu teks narasi? Tidak. Baik, jelaskan ya. Jadi, teks narasi itu merupakan cerita yang disajikan melalui peristiwa yang tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Nah, di dalam teks narasi itu terdapat ciri-ciri teks narasi. Ada yang tahu apa saja ciri-cirinya? Tidak. Baik, ciri-ciri teks narasi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu berisi peristiwa atau kejadian. Yang kedua yaitu memiliki alur yang jelas. Yang ketiga yaitu berisi konflik. Nah, yang keempat dan terakhir yaitu memiliki unsur tema, latar, dan alur. Nah, selain pengertian dan ciri-ciri dari teks narasi, adapun struktur dari teks narasi tersebut dibagi juga menjadi 4, yaitu yang pertama orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Nah, orientasi merupakan pengenalan awal dari cerita atau peristiwa yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan masalah atau konflik di dalam peristiwa atau suatu cerita. Yang ketiga yaitu resolusi. Nah, di dalam konflik pasti akan ada resolusi. Resolusi itu solusi atau pemecahan masalah dari suatu konflik. Yang keempat yaitu koda. Koda itu pesan moral atau amanat dari cerita tersebut. Nah, dari pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks narasi, apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tidak. Perlu dicatat. Perlu, boleh dicatat ya. Baik, apa kalian sudah selesai mencatat? Belum. Ya. Dan kasih tahu. Desi,
Dicatat dulu ya. Sudah? Sudah. Baik, jika kalian sudah mengerti dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menayangkan satu video yang berkaitan dengan teks narasi. Baik, sebelum Ibu menayangkan videonya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Bisa dipilih kelompoknya. Boleh? Nah, baik, di sini Ibu akan jelaskan sedikit lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti. Yang di sini berisi identitas siswa. Identitas siswa itu yaitu anggota-anggota kelompok kalian. Nah, berikutnya di sini kalian lengkapi ya. Di sini ada langkah pertama sampai langkah keempat. Untuk perwakilan masing-masing kelompok bisa ke depan mengambil lembar kerjanya. Ya. Bisa dikerjakan ya selama 10 menit. Kelompoknya diisi kelompok apa? Tunggu sebentar. Untuk kelompoknya, Desi kelompok 1, Puspita kelompok 2, dan Diah kelompok 3 ya. Bisa disimak videonya, sembari kalian mengisi jawaban dari soal tersebut.
Baik, apakah kalian sudah selesai menjawab soalnya? Baik, jadi Ibu minta sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan ya. Mulai dari kelompok 1 boleh? Saya ada, Bu. Nanti kan gantian sama temannya. Jadi, Di langkah pertama. di langkah pertama, kelompok saya membuat pertanyaannya kan apa cerita tersebut. Kelompok saya membuat judulnya kedua WIB. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Jadi, tokoh yang berperan dalam cerita tadi Anissa dan Ucok. Yang ketiga, di mana tempat dalam cerita tersebut? Jawabannya di pasar Ramadan. Kemudian pada langkah kedua, bagaimana sifat tokoh cerita dalam cerita? Anissa mempunyai sifat yang ceria. Abdul sifatnya baik, kemudian Musa baik, Allah cengeng. Pada langkah ketiga, yaitu pesan atau amanat dari cerita Musa. Kelompok saya membuat uang bukan tentang jumlahnya. Yang paling penting adalah kebaikan. Kita harus berbuat baik pada semua. Pada langkah keempat, yaitu berdasarkan pesan atau amanat dari cerita Musa. Tuliskan contoh-contoh perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Kelompok saya membantu teman yang ada dalam cerita. Itu gambar apa sih? Itu adalah Baik, terima kasih untuk Desi. Terima kasih untuk Desi dari kelompok 1. Beri tepuk tangannya dulu dong. Baik, kelompok selanjutnya. Baik, di sini kelompok saya kelompok saya membuat WCG. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Kelompok saya menulis Nusa, Abdul, Syifa, Ujah, dan Anissa. Di mana tempat dalam cerita tersebut? Kelompok saya menulis Iman Sabur. Pada langkah kedua, bagaimana dalam cerita Nusa? Anissa sifatnya baik, Abdul mau urut sendiri, yang mau urut sendiri dan bisa yang baik. Pada langkah ketiga, pesan amanat dari cerita Nusa tersebut. Di sini kelompok saya menulis sebaiknya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Pada langkah keempat, berdasarkan pesan dan atau amanat dari cerita Nusa tersebut, tuliskan contoh perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Di sini kelompok saya menulis yang pertama menolong orang, yang kedua menghargai orang yang lebih tua. Iya, terima kasih Anggita. Tepuk tangan dulu dong. Baik, kelompok yang terakhir. Jadi, dari sini saya akan menjelaskan dan didiskusikan oleh kelompok saya yang pertama adalah apa judul cerita tersebut? Judul cerita tersebut adalah penjual pijit. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Yang pertama adalah Nusa, Abdul, Anissa, Ucok, dan Syifa. Selanjutnya, di mana tempat dalam cerita tersebut? Tempatnya ada di pasar. Dan yang kedua, bagaimana sifat tokoh dalam cerita Nusa? Yang pertama, Anissa Dijah.
Musa baik, cengeng, Abdul ceria dan semangat. Dampak ketiga, apa pesan atau amanat dari cerita Musa tersebut? Apa itu bukan banyaknya tapi pentingnya bertanya, bahkan itu kalau kita bisa menambah baik dan sesama dan saling menolong. Selanjutnya adalah langkah keempat, berdasarkan pesan atau amanat dari cerita Musa, sebutkan, tuliskan contoh-contoh perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Dari kelompok saya, yang pertama, saling tolong menolong. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Baik, terima kasih Maya. Yuk, tepuk tangan dulu. Baik, apa kalian masih semangat? Enggak ya. Sekarang Ibu akan melakukan peregangan supaya kalian lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baik, jadi karena kalian tadi sudah melakukan diskusi kelompok, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi ya. Ibu akan bagikan lembar evaluasi ini. Dikerjakan secara individu ya. Tugas lagi, Bu. Ya, ini evaluasi. Oke, Bu. Pesan, Bu. Tunggu ya. Ini masih duduknya gini, Bu. Boleh Bu, ini nggak dikumpul. nanti ya. Nontek dia nanti, Bu. Sama lengkap ya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Jadi, dapat disimpulkan, teks narasi merupakan cerita yang disajikan melalui peristiwa yang tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Teks narasi juga memiliki ciri-ciri, yaitu ada 4. Yang pertama, berisi peristiwa atau kejadian. Yang kedua, memiliki alur yang jelas. Yang ketiga, berisi konflik. Dan yang keempat, memiliki unsur, tema, latar, alur, dan lain sebagainya. Selain itu, teks narasi juga
memiliki struktur yang dibagi menjadi 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.